Halo teman semuanya, selamat datang di episode berikutnya dalam Akademi Komunikasi. Oke, banyak banget yang sering nanya, Bang, gimana caranya gue bisa ngelakuin storytelling pas lagi berkomunikasi? Oke, so gue bakal bedah total dalam video kali ini. Cuman sebelumnya ya, pasti ada yang baru nonton video Akademi Komunikasi, dan pasti mikir, kayak siapa nih yang muncul di YouTube gue ngebahas tentang komunikasi, gitu kan. Kenalin, nama gue Jason Stanley, gue udah punya pengalaman 6 tahun di bidang komunikasi. Gue juga udah ngebantu 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk lancar berkomunikasi cuma dalam 30 hari doang. Dan sekarang gue juga udah mendirikan sebuah platform edutech ilmu komunikasi namanya Stanley Academy, yang dimana kita bergerak untuk ngebantu dan empowering masyarakat Indonesia untuk bisa meningkatkan skill komunikasi mereka. Nah, dalam video kali ini kita bakal ngebahas untuk bagian dari gimana sih caranya kita bisa ngelakuin storytelling. Jadi, waktu itu, belum lama ini gue ngisi sebuah acara dalam sebuah brand. Gue nggak bisa sebutin namanya juga, for privacy purpose. Jadi di acara tersebut, gue ngebawain sebuah materi tentang cara naik level dalam komunikasi. Komunikasi yang lebih berdampak. Dan di acara tersebut, gue coba pakai dua pendekatan. Ada yang menggunakan fakta, jadi kayak sekedar ngajar aja biasa. Dan ada juga menggunakan cerita atau storytelling. Nah, bagi lo yang pada mungkin mikir, Bang, emang cerita bisa digunakan untuk mengajar atau menyampaikan informasi gitu pas gue lagi meeting? Bisa. Nanti gue bakal spill caranya gimana. Cuman setelah gue coba dua pendekatan itu, gue menemukan bahwa ketika lo menggunakan pendekatan cerita atau storytelling, orang-orang di ruangan tersebut pas gue bercerita, itu lebih memperhatikan apa yang gue ceritakan. Oke, kenapa? Karena pada dasarnya, otak manusia itu lebih suka mendengarkan cerita. Sama kurang lebih feel-nya kayak pas lo ketemu sama temen deket lo, dan dia mulai cerita tentang kabar temen lo yang udah lama, lo gak ketemu juga, atau mungkin pas temen deket lo nih, atau keluarga lo, curhat atau cerita tentang kejadian horor di rumah mereka, lo bakal lebih mendengarkan kisah tersebut. Oke, karena pada dasarnya, manusia suka banget dengan cerita. Bang, cuman gimana caranya gue menggunakan storytelling atau cerita untuk bisa mengajarkan seseorang akan informasi yang pengen gue sampaikan? Jadi sebenarnya simple banget. Cerita dalam komunikasi biasanya itu ditempatkan strukturnya kayak gini. Dan ini yang sering gue pakai. Yaitu adalah story atau cerita. Lalu baru masuk ke dalam interpretasi atau artinya itu apa. Baru masuk ke dalam value atau insight. Ini gue akan jelasin nih maksudnya apa. Oke. Story, interpretasi, dan value. Oke, ada 3. Dan gue bakal mulai maksudnya ini apa. Jadi ini, penggunaan dari cerita itu biasanya kita awalin bukan untuk ngajarin seseorang, tapi untuk dapetin dulu perhatian mereka agar mereka memperhatikan apa yang bakal kita sampaikan. Biasanya dulu banget, mungkin pas kelas berapa ya? Pas kuliah kalau nggak salah ya. Intinya gue mempelajari dari bukunya Donald Miller, Build Your Story Brand. Itu mengajarkan bahwa ketika lo bisa bercerita, tapi berceritanya itu yang dimana bikin orang merasa menjadi tokoh cerita tersebut dan membantu dia untuk memahami bahwa dia juga bisa, orang tersebut baru akan siap untuk membeli dari brand lo. Misalnya kayak gini, kalau gue harus ngebawain sebuah presentasi tentang impactful communication, maka gue bakal memulai dengan sebuah cerita terlebih dahulu, yang dimana gue juga pernah mengalami kejadian seperti, misalkan dulu, gue itu orangnya gugup, gue sering malu, bahkan pas lagi ditanya aja, gue sering ngeblank. Cuman setelah beberapa tahun gue mengalami pembelajaran komunikasi, gue menemukan bahwa sebenarnya ada teknik-teknik khusus dalam psikologi komunikasi yang kalau lo gunakan, itu dapat menghilangkan rasa gugup lo secara instan. Nah, jadi lo tuh bercerita hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang terlebih dahulu. Setelah lo bercerita, baru lo masuk ke dalam interpretasinya. Atau apa sih arti dari cerita tersebut bagi si pendengar. Dan selalu memberikan artinya itu apa, baru lo ngasih value. Value adalah apa yang langsung bisa dilakukan oleh orang tersebut. Gue bakal kasih lo contoh sebelum kita masuk ke dalam ceritanya,
Gue bakal kasih contoh terlebih dahulu gimana caranya menggunakan 3 hal ini. Gue bakal demonstrasi untuk bagian cara mengajar komunikasi. Oke, jadi ini dalam kategori komunikasi. Gue bakal mulai kayak gini dengan lo. Halo teman-teman semuanya, kurang lebih 3 tahun lalu, gue itu mikir komunikasi itu bakat. Ada yang mikir hal yang sama juga? Oke. Kenapa? Karena gue pernah punya seorang teman, namanya Volny waktu itu. Yang dimana Volny itu berkebalikan total dari gue. Oke, Volny itu selalu punya banyak banget temen. Dia bikin setiap orang yang ngobrol sama dia suka sama dia, nyaman sama dia. Dia jadi kayak bintang di kelas lah gitu kan. Cuman gue sedikit berkebalikan. Gue itu orangnya introvert. Ya, sedikit sembunyi sih di balik kata introvert. Cuman, gue juga pengen banget bisa kasih Volny. Pengen bisa berkomunikasi biar tujuannya punya banyak teman. Gue pengen punya hal tersebut. Tapi gue selalu terbatas kepada rasa takut dan gugup gue. Gue selalu merasa kayaknya gue nggak bisa untuk menjadi seorang komunikator yang hebat. Kayak gue nggak punya bakat aja buat ngelakuin hal itu. Tapi dalam satu momen, akhirnya gue memberanikan diri untuk menerima bahwa mungkin ada jalan ya. Di situ gue mulai cari di internet gimana caranya gue bisa jadi komunikator yang hebat, dan gak ada satu video YouTube pun yang kayaknya masuk ke dalam pikiran gue yang bisa menjelaskan apa sih itu aslinya komunikasi. Gue mulai frustasi dan mulai nyerah untuk belajar komunikasi, nerima apa adanya aja, sampai akhirnya gue ketemu satu buku, yaitu adalah How to Win Friends and Influence People. Buku itu mengubah drastis banget skill komunikasi gue. Gue bisa menjadi seorang yang kayak sekarang, trainer komunikasi, bisa ngebantu banyak banget ribuan orang dari seluruh Indonesia, nge-coaching puluhan brand untuk ningkatin skill komunikasi mereka, dan itu semua karena buku tersebut. Yang dimana ada 3 prinsipal dasar dalam berkomunikasi yang ngubah hidup gue total. Dan ini mau kita sharing dalam presentasi kali ini. So, gue bakal mulai dengan yang pertama. Nah, baru deh gue masuk ke dalam value-nya. Jadi ketika gue cuman bercerita untuk dapetin perhatian orang terlebih dahulu, baru masuk ke dalam value-nya. Bang, kenapa? Karena gini, kalau lo langsung masuk ke dalam pembahasan, orang tuh bakal bosan dan ngantuk. Tapi kalau lo mulai dengan sebuah cerita, orang bakal lebih tertarik kepada apa yang bakal lo sampaikan. Jadi dia kayak semacam magnet dulu buat dapetin perhatian orang. Setelah dia memperhatikan lo, baru deh lo mulai ngomong. Oke, kebayang nggak? Ada 1000 orang dan lo ngomong depan 1000 orang itu tanpa mereka memperhatikan lo. Paling cuma 20 orang yang akhirnya paham pesan lo. Tapi kalau lo bikin mereka semua tertarik dulu sama lo dengan cerita, maka dari 1000 orang itu mungkin bisa ada 500 orang yang percaya dengan pesan yang lo sampaikan. Oke, so ini penting banget untuk mendapatkan perhatian. So, gue bakal recap. Cerita digunakan untuk mendapatkan perhatian. Setelah kita mendapatkan perhatian, baru kita menyampaikan value atau apa yang pengen kita sampaikan. Nah bang, sekarang gimana caranya gue bercerita? Simple. Cerita itu selalu mengikuti 3 alur utama. Oke. Ada karakter, punya keinginan, tapi mengalami konflik. Jadi, ada karakter yang punya keinginan tapi mengalami konflik. Setiap cerita cuman punya 3 struktur ini. Misalkan, ada seorang kesatria yang ingin menyelamatkan seorang princess muda, gitu kan. Tapi, dia harus melawan seekor naga untuk menyelamatkan princess tersebut. Dari sana, akhirnya dia menemukan seorang guru yang mengajar dia cara bertarung melawan naga. Hari H pun tiba. Dia datang ke dalam penjara tersebut dan menghadapi seekor naga. Semuanya berlangsung secara normal dan baik. Tapi tiba-tiba, seekor naga tersebut mengeluarkan bantuan dari teman-temannya. Si pahlawan itu mengalami rasa sakit yang luar biasa, tapi dia tetap melawan naga tersebut, dan akhirnya naganya pun kalah. Dia berhasil menyelamatkan princess-nya, dia pulang ke rumah, dan dia menjadi seorang pahlawan.
Kurang lebih kayak gitu, cerita yang sering kita lalui, ya kan? Ya James Bond disuruh nyelamatin orang, ngalamin konflik, menang, terus pulang. Jadi, pada dasarnya itu yang sering terjadi dalam sebuah cerita. Kayak cuma 3 doang. Karakter punya keinginan, tapi mengalami konflik. Misalkan, Bang, gue dari divisi marketing, dan gue pengen present sebuah data, yaitu adalah kita menemukan settingan audiens paling tepat untuk diiklanin, yang dimana mitra-mitra kita kalau menggunakan settingan audiens ini, mereka bakal bisa mendapatkan hasil yang lebih efektif untuk iklan mereka. Tapi gue tahu kayak kalau gue langsung ngomong, oke Bapak Ibu semuanya ini settingan audiens Ibu yang bisa kita gunakan, kan bikin orang ngantuk kan Bang? Terus gimana Bang gue bisa bercerita? Nah, ceritanya bisa lo gunakan dengan memikirkan terlebih dahulu karakter yang pengen lo ceritakan siapa? Sudut pandang lo kah? Atau mungkin tim marketing kah? Jadi pilih dulu siapa. Terus keinginannya apa? Oh, keinginan gue ya, gue pengen kita bisa lebih efektif Bang dalam iklan. Oke. Terus konfliknya apa? Oh, gue udah coba 4 iklan berturut-turut Bang, tapi ya masih gagal semua sih Bang. Akhirnya dan kelima Bang, baru tuh ketemu tuh yang bagus tuh Bang. Oke, nanti kalau gitu lo bisa cerita kayak gini. Halo Bapak Ibu semuanya, selama 4 bulan kebelakangan, tim marketing itu mengalami momen yang cukup berat banget. Oh, bisa setuju tim marketing ya. Oke, jadi selama 4 bulan, kita pengen sebenarnya bisa mengiklan dengan hasil yang jauh lebih efektif. Oke. So, dari sana kita mulai memikirkan gimana caranya mencapai keinginan ini. Kita itu stres banget, mikirin apa nih harus kita uji coba. Akhirnya kita menemukan 4 solusi atau 4 tipe audiens yang bisa kita sasar di iklan. And then kami mulai mengiklan di sana. Iklan pertama gagal, hasilnya boncos. Pak Bos hampir marah gitu kan. Yang kedua, iklan kedua juga sama, boncos juga. Hampir dipecat. Iklan ketiga masih gagal juga. Di titik itu kami frustasi banget, kami ngerasa kayaknya apa mungkin harus diganti aja ya, mau usah ngiklan. Bapak-Ibu semuanya mungkin paham perasaan. Kita udah mulai capek banget. And then at some point, tiba-tiba besok pagi, kita masuk kerja, dan salah satu tim marketing bilang ke kita, wah ini puji Tuhannya banget gitu. Akhirnya masalahnya terselesaikan. Iklan kami yang keempat itu menghasilkan return on investment 20 kali lipat. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya, ini hasilnya misalkan. Bapak Ibu masih bertanya, terus apa aja settingan yang dilakuin di settingan yang keempat? Oke, so ini yang bakal kita bahas dalam meeting kali ini. Yang pertama adalah, jadi lo baru masuk ke dalam settingannya. Nah again, tapi lo bercerita dalam struktur ini untuk apa? Mendapatkan perhatian dari orang-orang yang mendengarkan terlebih dahulu. Oke, jadi alih-alih lo langsung mulai dan bikin presentasi lo terasa membosankan, cerita atau storytelling ini bikin presentasi lo jadi hidup. Bikin orang yang dengerin lo jadi merasa, oh, oke, gue pengen tahu nih apa yang pengen lo omongin. Oke, so, gue recap. Story digunakan untuk mendapatkan perhatian. Ya. Cerita lo nggak harus bintang 5. Kayak barusan gue bahkan baru cuma bikin-bikin doang. Kalau lo pengen tulis di kertas buat lo hafalin, boleh. Tapi ingat, cerita nggak harus yang kayak bintang 5 film Oscar. Enggak. Yang penting cukup buat dapetin perhatian orang, baru deh lo masuk ke dalam value-nya. So, storytelling itu efektif banget. Tapi kalau misalnya seandainya Bang, gue pengen serius nih, bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap belibet dalam 30 hari, bisa ngelasin leadership communication, sales communication, storytelling lebih mendalam lagi, memahami karisma, memahami komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, psikologi komunikasi, dan masih banyak banget lainnya. Lo bisa cek program gue, namanya Communication Mastery. Di sana, lo bakal belajar dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif, yang bakal lo pelajarin semua jenis komunikasi yang ada. Kalau misalnya seandainya Bang, dalam 30 hari gue nggak ada perubahan apapun, tenang aja, uang lo bakal di-refund 100%. Jadi, nggak ada resikonya sama sekali. Kalau misalkan lo pengen cek linknya, bisa cek aja nanti linknya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, bye-bye.